Halo, halo, selamat malam semuanya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang masih tetap semangat untuk menghancurkan pinjaman online. Oke, perkenalkan, ini channel baru gua karena channel yang sebelumnya gua nggak tahu siapa yang ngelaporin sehingga channel gua yang sebelumnya di-ban. Tapi nggak masalah. Seperti pinjol, mati satu tumbuh seribu. Oke, teman-teman, malam ini gua akan memberikan beberapa tips. Salah satunya adalah amunisi. Amunisi ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah handphone. Oke. Sebelum kita lanjut untuk membahas handphone, kalian bisa subscribe channel gua. Teman-teman yang dulu juga silahkan. Untuk link yang sudah gua janjikan di beberapa grup WhatsApp, gua taruh di description gua ya. Silakan kalian bisa coba-coba, kan siapa tahu lagi hoki bisa lumer. Jangan lupa 5% dari hasil lumer itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan itu? Ya, mungkin janda-janda, terapis-terapis, ya seperti itulah. Ketawa jahat. Oke. Handphone. Handphone adalah salah satu perangkat yang sangat penting di antara amunisi-amunisi yang lainnya. Handphone ini seperti yang kita ketahui bahwa handphone juga memiliki identitas sama persis dengan KTP. KTP punya nick dan handphone punya email. Sejauh ini sepengalaman gua dan beberapa referensi yang gua dapat bahwa sampai saat ini belum ada satupun aplikasi yang bisa merubah email sebuah handphone. Tapi itu baru sebatas sepengetahuan gua, sebatas informasi yang gua dapat. Nah, gua nggak tahu kalau seandainya yang lain ada yang bisa, ya mungkin bisa share di komen, membantu teman-teman yang lain supaya tidak perlu beli handphone baru. Oke. Pinjaman online itu atau kita sebut pinjol itu sistemnya semakin kesini semakin baik, semakin bagus, semakin canggih. Walaupun kita sudah root, walaupun kita sudah restart, kita bikin setelan pabrik, itu aplikasi sistemnya bisa terbaca. Nah, untuk para pemain atau mungkin lebih ke penjahat ya, itu dia bisa memiliki beberapa handphone untuk melancarkan aksinya. Salah satu itu adalah gua. Handphone kita bagi para pemburu pinjol itu kita nggak bisa punya handphone 1, 2, atau 3. Maksimal kita punya 4, 5. Tapi itu selalu berganti setiap periode. Tergantung analisa si yang bersangkutan. Nah, gua ambil contoh gua sendiri ya. Ketika gua melakukan lebih tepatnya pembobolan pinjol, terutama yang ilegal,
gua akan mentargetkan untuk satu handphone itu paling tidak itu bisa cair dalam 10 aplikasi. Target gua itu adalah selama 7 hari gua harus dapat 10 aplikasi. Nah, 10 aplikasi ini di penghujung cerita, di penghujung hari ketujuh, biasanya kalau pinjaman ilegal itu dia antara 5 sampai 10 hari tenornya. Mereka pendek tenornya tapi ambil bunganya tinggi. Nah, setelah gua bisa melakukan pencairan di 10 pinjol itu ada 2 yang akan gua amanin. Yang 2 gua akan amanin, artinya apa? 2 aplikasi ini yang sekiranya gua melakukan riset bahwa dia anaknya banyak, yang satu atapnya banyak, itu akan gua bayar sebelum jatuh tempo. Misal aplikasi A, gue cair, ya, dia tenornya 7 hari. Di hari kelima itu gua akan bayar. Nah, setelah itu biasanya kalau dia anakannya banyak, kalau dalam satu atap itu dia banyak aplikasi, itu dia akan secara sukarela itu memberikan akses kepada link-link yang lainnya. Artinya, gua akan dianggap baik oleh si aplikasi itu. Makanya dia akan nyuapin gua terus tuh. Oh nih, buka ini, ambil ini. Ya, seperti itu. Jadi triknya seperti itu. Kenapa bisa? Karena kalau kita langsung galbay, kalau kita langsung menghilang, itu ya kita hanya cuma dapat 10-nya itu tok gitu loh. Kemudian harinya kita akan repot. Nah, mendingan kita akan sisain 2 aplikasi yang akan kita bayar nanti untuk di periode berikutnya. Nah, ini kita masih ngomongin handphone ya, belum ngomongin nomor telepon. Oke, setelah dalam waktu 10 hari itu, setelah dalam waktu rentan si target yang gua sendiri gua pasang, itu handphone itu akan gua ganti. Kenapa? Karena emailnya sudah terbaca. Dari 10, 8 aplikasi yang akan gua galbay. Nah, yang 2 ini yang akan nanti gua bawa ke device berikutnya. Kalau data kita sudah masuk dan dianggap baik, kita mau ganti device apapun masih oke. Artinya apa? Ketika gua ganti handphone dari handphone satu ke handphone yang satunya lagi, gua punya cadangan 2 aplikasi yang akan 90% bisa cair. Nah, masalahnya di sini banyak teman-teman yang merasa bahwa gua udah handphonenya udah baru, gua nggak pernah minjol, gua nggak pernah galbay, tapi kenapa nggak tembus-tembus? Gue udah coba 1 aplikasi, 2 aplikasi, 4, 10, 15, masih nggak tembus-tembus. Artinya kalau memang kalian merasa bahwa handphone kalian masih fresh, tidak pernah galbay, tidak pernah untuk yang macam-macam, artinya ada amunisi yang lain yang bermasalah. Gitu. Misalnya apa? Misalnya mungkin data kalian, KTP-nya, mungkin data perusahaannya atau data kantor, mungkin dokumen penunjang lainnya, dan
Yang namanya amunisi di dalam dunia pinjol itu satu kesatuan. Tidak bisa kalian bilang, wah gua nggak bisa mulu nih, padahal handphone gua baru, gua nggak pernah ini itu ya kan. Yang tadi gue sebutin kemungkinan di amunisi yang lainnya gitu. KTP gue oke kok, cek lagi. Seandainya memang memasukkan data tempat bekerja, cek lagi apakah nomornya valid, ya kan, apakah datanya valid, ya kan. Wah udah, gue udah masukin juga datanya valid, cek lagi ID cardnya, slip gajinya, BPJS tenaga kerjaannya. Nah seperti itu teman-teman. Tapi gue yakin kok ini udah aman semua, berarti belum beruntung. Seperti itu. Coba lagi. Capek gue, jempolnya keriting. Ya memang seperti itu. Namanya mau usaha, mau dapat duit ya mesti susah dulu, Bang. Oke, jadi untuk yang device atau yang mungkin kalian kenal adalah handphone, syaratnya itu masih baru atau sudah pakai tapi belum pernah minjol. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah tidak bermasalah. Lantas kalau memang masih seperti itu lagi bagaimana? Ya, kita akan bahas di video berikutnya tentang kontak dan KTP. Nah, gue rasa cukup dulu untuk kali ini. Teman-teman nanti bisa terus ikuti channel gua untuk bisa mendapatkan pencerahan atau update-update yang terbaru. Buat suhu-suhu yang lain yang sekiranya tidak sependapat sama gua, sekali lagi ini adalah hasil riset gua sama tim gua. Jadi ya kita punya flow yang berbeda, kita punya target yang berbeda, kita punya cara yang berbeda itu. Buat teman-teman juga yang menyimak channel gua, please ya, banyakin referensi karena tidak semua channel yang menerapkan hal yang sama. Karena balik lagi, dunia pinjol itu dinamis. Jadi trik-trik yang seperti ini, yang seperti itu, yang seperti ono itu udah pasti mereka memiliki dan sudah melakukan riset seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk sementara sesi handphone atau device kita sudahkan. Kalau memang ada yang mau bertanya, bisa tanya di komen, nanti gue jawab satu-satu. Atau kalau yang memang satu grup sama gue, kalian pasti udah tahu nomor gue, langsung japri aja. Oke? Jangan lupa tonton terus video gue yang tanpa muka, tanpa editan, hanya suara doang. Tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pejuang pinjol. Selamat malam, selamat istirahat. Bye.